terkait dengan untuk mewujudkan produk pertanian yang berdaya saing global, tentunya ini harus dilakukan mix and match antara kebutuhan buyer, kemudian juga bagaimana kapasitas para petani atau UMKM. Apakah sejauh ini memang sudah ada dilakukan pendampingan khusus Bu bagi UMKM ataupun petani yang ingin melakukan ekspor? Tadi menyambung apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi misalnya gini dulu, dari sisi hilir dulu ya, dari sisi hilir. Jadi apa sih sebenarnya yang diminta oleh pasar global? Nah itu tadi kita sampaikan di dalam informasi-informasi market intelligence kita ya. Sehingga kita berharap para eksportir maupun para petani, eksportirnya lah ya, bisa tahu sebenarnya apa saja sih yang diinginkan oleh pasar gitu. Karena kalau kita mau jualan itu kan sebenarnya barang yang diinginkan lah itu yang kita jual. Jadi kita juga agak sulit kalau misalnya kita memaksakan barang kita gitu ya. Nah kemudian ini tadi kolaborasi ya. Jadi tadi saya sampaikan kita sudah memiliki program Desa Bisa Ekspor. Jadi ini adalah kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan. Nanti juga kita akan ajak Kementerian Koperasi ya, dengan Koperasi Merah Putihnya sebagai agregatornya gitu kan. Terus dengan LPI dan juga dengan swasta nih, dengan Astra, karena mereka punya binaan desa. Nah di sini memang kita sudah memetakan itu sebanyak 2.351 desa yang kita bagi menjadi 2 klaster besar. Yang pertama itu klaster desa yang memang sudah ready untuk ekspor. Yang kedua desa yang belum ready, kita anggap belum ready. Jadi yang untuk yang ready ini memang dia secara ekosistem dia sudah ada. Nah hanya beberapa mungkin ada yang sudah punya agregator, ada yang belum. Sehingga mungkin untuk yang belum punya agregatornya nanti kita carikan agregatornya, kemudian kita carikan buyernya gitu kan. Nah ini adalah desa-desa yang sudah siap ini memang hasil pendampingan dan hasil pembinaan. Nggak hanya dari kita tapi juga ini tadi para stakeholder yang lainnya yang membina para petani sehingga produk-produknya itu memang sudah siap. Nah tadi setelah itu ada produk yang ada kelompok desa yang ekosistemnya belum kuat. Nah ini nanti ke depan akan kita lakukan ini tadi pendampingan, kemudian pembinaan dan sebagainya sampai dia naik kelas menjadi siap ekspor. Nah itu yang kami lakukan saat ini. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, dengan klaster tadi desa yang sudah ready untuk ekspor, selanjutnya apa nih Bu yang akan dilakukan di Jetpen khususnya untuk bisa memaksimalkan bahwa produk-produk pertanian yang sudah disikap ini betul-betul bisa terserap? Apakah mungkin ada campaign-campaign khusus yang akan dilakukan oleh di Jetpen? Nah, jadi begini, saat ini untuk desa-desa yang sudah ini tadi ya kita sudah carikan agregator, kemudian sekarang kan tugas kita adalah memasarkan. Memasarkan ini kemarin, oh ya tadi saya sebutkan kita memiliki INA Ekspor ya. Mereka sudah kita masukkan ke dalam jaringan INA Ekspor. Jadi di dalam jaringan INA Ekspor tuh di situ ada buyer, kemudian ada eksportir yang memang sudah siap. Nah mereka bisa berkomunikasi sendiri. Selain itu kami juga sudah mengajak mereka ke dalam ikut berpartisipasi di Trade Expo Indonesia. Jadi yang berlangsung kemarin bulan Oktober ya. Nah di dalam Trade Expo Indonesia itu kita sudah mulai memasarkan produk-produk itu dan alhamdulillah ada terjadi transaksi ya, terdapat bayar dan saat ini masih di follow up dan Aji sudah melepas ekspor juga. Nah kemudian tentunya program yang lain daripada Desa Bisa Ekspor atau UMKM Bisa Ekspor ini juga kita melakukan business matching, business matching kepada para ini tadi ya produk-produk daripada desa-desa yang sudah siap. Nah, jadi di business matching ini kita memang mengandalkan peran daripada perwakilan perdagangan kita. Kita memiliki peran perwakilan perdagangan itu di 33 negara Mbak Sasa. Nah, ini yang menjadi ujung tombak kita mencarikan buyer dan menjual produk-produk. Nah, kemudian tadi ya untuk ini kan bagian daripada promosi. Tetapi ada hal khusus yang memang harus kita gaungkan bersama. Karena kalau kita bicara mengenai hambatan tadi itu banyak sekali hambatan yang beyond technical ya. Jadi seperti isu lingkungan itu. Coba bayangkan kita ini kan kena black campaign banyak ya mengenai CPO. Kemudian sekarang Eropa ini menerapkan EUDR dan sebagainya. Sehingga akan sangat, kalau kita setiap ada isu kita counter itu kan luar biasa energi yang kita keluarkan ya. Nggak hanya energi, biaya dan sebagainya. Sehingga menurut saya memang perlu harus ada
positive campaigns ya yang dilakukan secara masif dan bersama-sama. Ini positive campaign sebenarnya sih sudah ada ya pasti ya, tetapi gaungnya itu belum bisa menandingi black campaigns gitu kan, karena harusnya kita juga bisa memanfaatkan populasi, kemudian medsos dan juga netizen kita yang luar biasa ini. Jadi kembali lagi kepada kita dan juga tentunya ini sebenarnya peran media juga sangat penting nih, membantu bagaimana menginfokan kepada dunia bahwa produk-produk pertanian kita ini ya sudah sustainable gitu, karena kita ketergantungan kita terhadap produk-produk ini sangat besar. Sebagai contoh misalnya CPO. CPO itu ekspor kita sampai 12% ya share-nya, luar biasa. Kita sangat bergantung kepada itu. Kemudian misalnya produk yang lain, kopi, kakao dan sebagainya. Ini juga nggak mungkin dia tumbuh sendiri tanpa naungan. Kemudian produk-produk yang lainnya. Dan juga kalau nggak salah ini kan bumi kita ini memang penuh anugerah. Jadi kita itu nanam pohon itu cepat gitu. Nggak seperti mungkin di negara-negara lain yang nanamnya itu lama sekali gitu. Jadi semuanya itu sustainable kalau di Indonesia ini. Jadi produk-produk Indonesia itu sudah jelas adalah produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah ini yang harus ada positive campaign secara bersama-sama terhadap dunia bahwa produk Indonesia itu ya adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Mungkin selain CPO ada contoh lain nggak Bu terkait dengan positive campaign yang sedang digaungkan juga oleh pemerintah? Jadi kan sekarang ini ya Mbak, untuk yang kebijakan EU itu yang UDR itu akan mengcover terkena kepada banyak produk kita. Karena dia adalah produk-produk yang berasal dari pertanian dan kehutanan. Jadi selain CPO nih yang akan kena itu produk-produk yang berbahan baku kayu nih. Berbahan baku kayu itu ya berarti kan kena di furniture, kemudian kertas, kemudian even tekstil kita juga kena. Berdampak ke sektor lain ya Bu? Iya, jadi tahu nggak ya tekstil kita itu yang namanya viskos ya, rayon, itu kan adem banget ya, bagus ya. Itu tuh bahan bakunya adalah kayu albasia. Yang dia 3 tahun, 4 tahun dia itu dipotong dia udah numbuh lagi. Itu terus-terusan. Itu kan udah jelas itu produk yang sustain. Nah, kebayangkan kalau misalnya itu kena UDR dan sebagainya, itu juga tentunya akan menghambat ekspor kita. Nah, selain itu tadi produk kopi, kakao, nah itu semua kan produk andalan kita. Betul. Padahal ini produk-produk seperti kopi dan kakao ini dia itu nggak bisa tumbuh kalau nggak ada pohon di atasnya, karena dia harus rindang. Jadi kan nggak bisa disebut deforestasi misalnya seperti itu kan. Jadi banyak sekali memang produk kita yang akan terhambat, sehingga memang positive campaign ini harus digaungkan secara masif. Banyak sekali produk, tidak hanya produk pertanian yang kelihatan produk pertanian, tetapi produk-produk turunannya itu yang sudah menjadi produk industri, produk manufaktur juga banyak sekali yang memang harus kita support, harus kita promosikan gitu. Dan juga ini mindset kita penduduk Indonesia ini juga itu tadi ya, banggalah terhadap produk nasional ini juga memang harus benar-benar jangan hanya menjadi gaung ya, tetapi harus dilakukan karena benar-benar menjadi prinsip juga ya, memanfaatkan menggunakan produk-produk nasional itu juga kan secara otomatis juga akan mendorong pertumbuhan produktivitas daripada industri kita juga.